Marah itu seperti bola api, kecil saat digenggam, tapi membakar saat dilepaskan. Di dalam kehidupan ini, banyak masalah hidup tidak dimulai dari hal yang besar. Justru seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat sepele. Kalimat pendek, nada suara, tatapan mata, hal-hal yang kecil yang seharusnya selesai hari itu juga. Tetapi karena emosi, berubah menjadi luka yang panjang. Marah sering datang bukan untuk menghancurkan hidup kita secara langsung, melainkan perlahan melalui hal-hal yang kecil yang kita anggap yang tidak penting. Selamat datang di Suara Diberkati. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang seringkali tidak tenang, pikiran yang mudah terpancing, dan emosi yang tidak selalu kami kendalikan dengan bijak. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman ini. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, tenangkan jiwa kami, dan ajar kami untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini bukan sekedar nasihat sopan santun, tetapi peringatan rohani. Marah membuat kita cepat berbicara, lambat mendengar, dan kehilangan hikmat. Tuhan tahu saat kita marah, kita jarang berniat jahat. Kita hanya ingin didengar, dimengerti, atau dibela. Tetapi emosi yang tidak dikendalikan membuat kita lebih jauh dari yang kita seharusnya dan melukai lebih dalam dari yang kita sadari. Alkitab mengingatkan kita bahwa ketika kemarahan tidak dijaga, dosa mendapat celah. Bahkan Tuhan berkata kepada Kain bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, emosi yang tidak dijaga adalah pintu terbuka bagi kehancuran. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Ada seorang bernama Adi. Hari itu sebenarnya hari biasa. Tidak ada konflik besar, tidak ada masalah yang berat. Hanya satu hal kecil, sebuah komentar singkat dari seseorang yang dekat dengannya. Bukan hinaan, bukan makian, hanya kalimat yang terdengar salah di telinganya. Adi lelah, pikirannya penuh, dan hatinya sedang tidak tenang. Kalimat itu menyentuh emosi yang sudah lama sensitif. Adi menjadi marah, bukan marah yang meledak hebat, tetapi cukup untuk membuatnya berkata lebih tajam dari biasanya. Kata-kata keluar tanpa disaring, nada suara naik, wajah mengeras. Dalam hitungan menit suasana berubah. Yang tadinya bisa diselesaikan dengan diam dan doa berubah menjadi pertengkaran. Kata dibalas dengan kata, emosi dibalas dengan emosi. Setelah semuanya selesai, ruangan menjadi sunyi. Adi duduk sendiri, marahnya sudah turun, tetapi hatinya kosong. Ia menyesal, bukan karena masalah besar terjadi, tetapi karena ia sadar semua ini bermula dari hal yang kecil yang tidak ia jaga. Kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Luka sudah terlanjur tercipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah ada di posisi Adi. Marah sesaat, lalu menyesal panjang. Mengucapkan satu kalimat, lalu berharap waktu bisa diputar kembali. Kita sadar bahwa masalah itu sebenarnya kecil, tetapi emosi membuatnya menjadi besar. Firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar.
bukan semua yang kita rasakan harus kita ucapkan, dan bukan semua reaksi harus kita keluarkan saat itu juga. Tuhan rindu kita memberi ruang bagi Roh Kudus sebelum kita memberi ruang bagi emosi. Ketika kita belajar lambat untuk marah, kita sedang menjaga relasi, menjaga hati, dan menjaga kesaksian iman kita. Marah mungkin datang dengan cepat, tetapi penyesalan sering datang lebih lama. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hal-hal kecil agar tidak melahirkan luka yang besar. Biarlah setiap emosi kita dipimpin oleh hikmat, bukan oleh dorongan sesaat. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami seringkali bereaksi tanpa berpikir, berbicara tanpa mendengar, dan marah tanpa berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus untuk menyerahkan emosi kami kepadamu, agar setiap perkataan dan tindakan kami mencerminkan kebenaran-Mu. Biarlah mulai hari ini, kasih dan damai Kristus memerintah di dalam hati kami. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami dan memimpin setiap hati kami, agar kami tunduk kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya.